Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari ini viral video seorang tokoh menafsiri Al-Quran dengan sangat lucu. Kenapa kok saya bilang sangat lucu? Karena beliau menyimpulkan bahwasanya ulama itu bukan hanya dari kalangan manusia, tapi juga bisa dari hewan. Contohnya seperti ular, ayam, itu juga bisa disebut dengan ulama asalkan punya sifat khosyah, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengambil dari sebagian ayat yang ada di Al-Quran, yaitu wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun anwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ini tafsiran yang sangat keliru. Karena mungkin berangkat dari memahami ayat Al-Quran juga keliru, karena mungkin memahaminya hanya tekstual, pakai terjemahan, hanya lihat di Google dan lain semacamnya. Padahal kalau kita lihat di tafsir yang lain, tafsir seperti kitab tafsir Samarqandi, ini ada penjelasan bahwasanya, ini saya bacakan, summa ista'nafah faqalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama itu adalah jumlah istiqnaf. Jumlah istiqnaf itu adalah awal permulaan kalam. Jadi wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik titik. Innama yakhsha itu sudah kalam baru, kalimat baru, jumlah istinafiyah itu namanya. Tidak bisa digabung, karena kalau digabung dilanjutkan bisa salah paham nanti bisa ular juga bisa dikatakan ulama, sapi juga bisa dikatakan ulama. Makanya aturan main tafsir Al-Quran itu tidak sembarangan. Itu ada aturan mainnya kalau mau memahami ayat-ayat Al-Quran, memahami tafsir Al-Quran. Disebutkan di salah satu kitab, namanya kitab tafsir Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi di sini menjelaskan bahwasanya ini la yajuzu, tidak boleh ayatasaro'ah, langsung-langsungan ila tafsiril Quran, menafsiri Al-Quran, menjelaskan Al-Quran. Tidak boleh langsung-langsungan bidohiril arabiyah, hanya dengan bermodalkan tekstual, hanya dengan bermodalkan pemahaman bahasa Arab saja, pemahaman terjemahan saja. Ini tidak boleh. Jadi tidak boleh langsung menafsiri Al-Quran hanya dengan memahami teks ibarat, teks bahasa Arab dari Al-Quran itu. Berarti tidak boleh memahami Al-Quran hanya dengan berpedoman dengan terjemahan. Faman lam yuhkim, ini dari ahkamah yuhkimu ihkaman. Barang siapa yang tidak menyempurnakan dohirot tafsir, dohirnya penjelasan Al-Quran, wabadaro ila istimbatil ma'ani, dan langsung-langsungan menyimpulkan secara makna, secara dohirnya ayat tersebut, bimujarrodi fahmil arabiyah, hanya dengan sekedar memahami dengan pemahaman bahasa Al-Quran itu sendiri, bahasa Arab itu, kasurah walatuhu, maka akan banyak kelirunya, wadakholah, maka dan akan masuk fi zumroti man fassarul Qur'ana birra'i, dan akan masuk kepada golongan orang-orang yang mentafsiri Al-Quran dengan pemahamannya sendiri, dengan logikanya sendiri, dengan akalnya sendiri. Man fassarul Qur'an birra'i falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsiri Al-Quran dengan pemahamannya sendiri, dengan akalnya sendiri, tanpa melihat kepada pendapat-pendapatnya ulama tafsir, pendapat-pendapatnya ulama fikih, maka siap-siaplah untuk masuk neraka. Nah, ini peringatan untuk orang yang mentafsiri Al-Quran dengan sekedar akalnya sendiri. Kemudian ada sebagian maqalah dari ulama, al-akhdhu bin nusus min ghairi nadharin ila kalamil a'imah, mengambil Al-Quran atau hadis, mengambil teks Al-Quran atau hadis, redaksi yang diambil min ghairi nadharin ila kalamil a'imah, tanpa melihat pada pendapat-pendapat
ini musibah yang muzilat li hadhihi ummah, yang turun kepada umat di akhir zaman ini. Jadi salah satu musibah yang ada di akhir zaman ini adalah banyak orang hanya memahami Al-Quran lewat terjemahan, hanya memahami hadis lewat teksnya saja, tanpa melihat kepada bagaimana pendapat dan pandangan ulama tentang hadis atau Al-Quran tersebut. Ini yang ada di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Kemudian lagi saya menemukan di dalam tafsir ini kitab namanya Al-Futuhat Al-Ilahiyah bi Tawdihi Tafsiril Jalalain Lidaqaiq Al-Hufiyah. Ini karya Imam Sulaiman bin Umar Asy-Syafi'i. Ini beliau menyebutkan di sini, la yajuzul iqdam ala tafsiri kalamillah, tidak boleh ikut serta mentafsiri Al-Quran bimujarradi ma yahdusu fin nafsi, dengan hanya sekedar apa yang terlintas di dalam hati kita. Memahami Al-Quran, mentafsiri Al-Quran dengan pemahaman yang sesuai dengan lintasan apa yang terlintas di dalam hati kita. Au yasma' mimman la umdata alaihi, atau hanya mendengarkan, bermodal dari mendengarkan orang-orang yang tidak bisa dibuat pegangan, tidak bisa dibuat pijakan, tidak bisa dibuat rujukan. Jadi masukan dan saran dari saya untuk siapapun, terlebih dari Gus Nur ini kalau mau memahami Al-Quran mungkin kembali kepada tafsir, lihat tafsir-tafsirnya ulama, lihat pendapat-pendapatnya ulama, jangan hanya sekedar memahami dengan ro'yunya sendiri, pendapatnya sendiri, karena ini sangat berbahaya kepada masyarakat dan juga kepada diri sendiri. Karena man fassarul Qur'ana birra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.